Selamat datang di ibadah sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mama, papa, atau kakak-kakak guru sekolah minggu, mohon didampingi ya adik-adik di rumah. Setelah mandi, berpakaian yang rapi dan sopan ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan persembahan. Fokus beribadah, jangan main-main ya. Dengarkan instruksi dari guru-guru sekolah minggu. Adik-adik di rumah, siapkan hati untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Jangan lupa sediakan waktu untuk mengerjakan aktivitas minggu ini. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh mereka. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Pada saat ini Tuhan, kami akan melayani-Mu dalam ibadah anak-anak sekolah minggu. Tuhan tolong berkati, pimpin dan sertai ibadah kami dari awal hingga selesainya. Kiranya semua ini Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Shalom, semangat pagi. Apa kabarnya? Baik, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kita senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Gimana nih kakak Marni, semangat gak nih? Semangat dong Kakak Firda. Ya, pastinya semangat ya, adik-adik di rumah juga harus semangat. Kita berdiri, kita bernyanyi, hello hello, hola hola. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, kakak mau nanya nih sama adik-adik, pernah nggak adik-adik disuruh atau ditunjuk untuk menjadi ketua kelas? Atau pernah juga ditunjuk untuk memimpin berdoa atau memimpin menyanyi. Pernah nggak adik-adik? Pernah dong. Nah, kira-kira gimana ya rasanya kalau ditunjuk jadi ketua kelas atau memimpin berdoa atau memimpin bernyanyi? Pasti ada yang takut nih. Iya, perasaannya pasti ada yang takut, ada yang malu, ada yang nggak mau kamu aja, nggak usah aku. Wah, pasti ada yang malu-malu, tapi pasti ada juga yang mau kan? Iya, kalau misalnya kita disuruh untuk menjadi ketua kelas atau memimpin berdoa ataupun memimpin bernyanyi, teman-teman harusnya senang dong, karena Tuhan sendiri loh yang mau. Kalau kita yang memimpin teman-teman kita, harusnya kita itu senang dan bahagia, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk memimpin sendirian, tapi Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita, memampukan kita melakukan semua yang Tuhan inginkan. Jadi adik-adik,
Kalau disuruh untuk memimpin, yuk mau dan bahagia. Nah, seperti yang ada di dalam Alkitab, dari Mazmur 33 ayatnya yang ke-12, kakak akan membacakan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Nah, adik-adik semua, kita berdiri, kita bernyanyi, jangan lelah. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, kami sudah siap membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami boleh duduk tenang dan mendengarkan cerita dengan baik. Berkati juga kakak yang akan bercerita, kiranya Tuhan mengurapi bibir dan mulut supaya boleh bercerita sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, pernah dengar cerita tentang Samuel? Ya, pasti sudah pernah mendengarkan cerita tentang Samuel. Samuel adalah seorang hakim buat orang Israel. Nah, adik-adik, Bapak Samuel sangat kecewa. Kenapa? Karena pada saat itu bangsa Israel telah dipimpin oleh hakim, yaitu Samuel sendiri. Tapi orang-orang Israel pada saat itu malah meminta dipimpin oleh seorang raja. Ya, Bapak Samuel ini mempunyai anak, dan pada saat dia sudah tua, dia mengangkat anaknya menggantikan dia menjadi hakim. Anaknya malah tidak taat kepada Tuhan. Nah, itulah yang digunakan oleh bangsa Israel menjadi alasan untuk meminta seorang raja. Nah, pada saat itu Bapak Samuel kecewa. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan bahwa dengarkanlah permintaan orang Israel itu dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Nah, adik-adik, di tanah Benyamin ada seorang yang bernama Bapak Kisi dari keluarga Kisi. Nah, Bapak Kis ini adalah seorang yang kaya raya, dan dia mempunyai seorang anak yang gagah dan tampan. Dan dia juga lebih tinggi dari orang Israel pada zaman itu. Nah, nama anaknya adalah Saul. Bapak Kis ini mempunyai banyak sekali ternak. Dan suatu hari keledai Bapak Kis ini hilang dan tersesat. Akhirnya dia memanggil Saul. Saul, anakku, sini. Keledai kita hilang. Ambillah seorang bujang dan pergi mencari keledai itu. Nah, akhirnya
Saul taat kepada apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Kemudian dia bersama dengan pembantunya pergi mencari keledai yang hilang itu. Dia berjalan semakin jauh, dan sudah 3 hari mereka mencari, tapi tidak mendapatkan keledai itu. Akhirnya Saul berkata kepada bujangnya, kita sudah jauh berjalan, kita sudah 3 hari pergi dari rumah mencari keledai itu, tetapi kita belum mendapatkan. Nah, pasti Bapak di rumah bukan khawatir lagi kepada keledai itu, tetapi khawatir sama kita. Ayo kita pulang. Tapi bujangnya menjawab, nah ayo kita pergi ke Bapak Samuel. Bapak Samuel pasti bisa menunjukkan di mana keledai itu berada. Akhirnya Saul setuju. Akhirnya mereka pergi ke Bapak Samuel. Mereka berjalan. Kemudian ketika mereka di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang hendak menimba air. Dia katakan begini, adakah pelihat di sini? Nah, gadis-gadis itu mengatakan bahwa dia barusan berjalan di depan kalian. Cepatlah, kejar Bapak itu, dia akan masuk ke dalam kota. Akhirnya Saul bersama dengan bujangnya mengejar Bapak Samuel. Dan ketika mereka hendak masuk ke kota itu, Bapak Samuel keluar dari situ. Akhirnya mereka bertemu. Dan ketika bertemu, Saul bertanya, adakah pelihat di sini? Nah, pada saat itu Tuhan mengingatkan kepada Bapak Samuel bahwa itulah orang yang telah kusampaikan kepadamu sebelumnya. Itulah yang akan kamu angkat menjadi raja. Nah, adik-adik, ternyata sebelum Bapak Samuel bertemu dengan Saul tadi, Tuhan sudah terlebih dahulu memberitahukannya kepada Samuel bahwa dia akan bertemu dengan lelaki ganteng yang tinggi, dan dia itu nanti yang akan diangkat sebagai raja buat orang Israel. Nah, pada saat itu ketika Saul mendekat, Samuel bilang begini, jangan khawatir akan keledaimu itu. Keledaimu itu telah ditemukan. Nah, ayo mari bersama-sama dengan aku. Si Saul dengan bujangnya diajak oleh Bapak Samuel pergi ke rumahnya, menginap dan makan di rumah Bapak Samuel. Wah, dia disediakan makanan yang enak-enak di sana. Nah, ketika esok harinya Bapak Samuel mengajak Saul keluar, dan dia mengatakan bahwa orang Israel meminta raja, dan Tuhan memilih Saul untuk menjadi raja buat orang Israel. Pada saat itu Saul mengatakan bahwa, wah, bukankah saya ini orang dari suku yang terkecil, suku Benyamin yang terhina. Tapi Tuhan telah memilih Saul, dan akhirnya Bapak Samuel mengambil minyak dan mengurapi kepala Saul, tandanya bahwa Saul telah dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Nah, pada saat itu esok paginya Samuel melepas Saul untuk kembali ke rumahnya. Nah, pada saat mereka pulang, suatu hari, beberapa hari kemudian, Samuel mengumpulkan orang-orang Israel. Dari semua suku dikumpulkan, kemudian dipanggil, dipilih, kemudian dipilih lagi dari suku-suku itu, dari keluarga maju lagi. Setelah keluarga dipilih, dari keluarga yang terpilih adalah keluarganya Bapak Kisi. Nah, setelah dicari, Saul dicari, tidak ada di tempat itu. Waduh, di mana Saul ya? Akhirnya Samuel bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah dia ada di sini? Nah, Tuhan menjawab, iya, dia ada di tempat ini dan sedang bersembunyi. Orang-orang mencari Saul, dan tidak lama kemudian dia ditemukan. Tidak sulit untuk mencarinya karena badannya tinggi
Jadi dia ketika bersembunyi gampang ditemukan. Nah, pada saat itu Samuel mengurapi lagi Saul untuk menjadi raja bagi orang Israel. Dan Samuel mengumumkan bahwa inilah raja yang telah dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dia dipilih oleh Tuhan, dia taat kepada Tuhan, dan hendaklah bangsa-bangsa Israel harus menghormati dan taat kepada perintah Raja Saul. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, cerita yang kita dengarkan tadi itu terambil dari Alkitab. Isinya adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan terambil dari 1 Samuel yang akan kita baca pada hari ini untuk anak balita dari 1 Samuel pasal 9 ayat 17. Buka Alkitabnya ya. 1 Samuel pasal 9 ayat 17 untuk anak balita. Ayo kakak akan bacakan firman Tuhan. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Amin. Kemudian untuk anak kecil, 1 Samuel pasal 10 ayat 24 sampai 25. 1 Samuel pasal 10 ayat 24 sampai 25. Kakak akan bacakan, yang di rumah ngikutin ya. Firman Tuhan, dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Amin. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Aktivitas kita kali ini adalah membuat mahkota. Silakan disimak cara pembuatannya. Nah, alat-alat yang dibutuhkan antara lain kertas, bisa pakai kertas seperti ini ya, kertas karton juga bisa, atau lebih cepat lagi kertas origami. Terus ada gunting, ada lem, atau bisa juga menggunakan selotip. Ya, jadi kertas yang tadi dipotong seperti ini, sama sisi ya. Setelah itu kita lipat menjadi 2. Ini. Nah, setelah dilipat seperti itu, kita buka lagi, kemudian lipat lagi pas tengah tadi dari kiri sama kanan seperti ini. Pas ya. Nah, setelah seperti ini, kita ambil lagi dari bawah. Kita pas pertemuan di sini. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita lipat lagi sekali ke atas. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini tadi,
Kemudian kita sambungkan. Nah, ini kakak bikin 9, tapi tergantung dari besar kepala adik-adik semua ya. Nah, itu kita sambungkan. Nah, bisa pakai lem atau bisa juga pakai selotip seperti ini. Terus sambung lagi. Sampai selesai. Nah, setelah tersambung seperti ini, kita lipat ke atas kembali seperti ini. Nah, kita lipat lagi. Jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sambung bagian belakangnya. Kemudian kita lem atau kita pakaikan selotip lagi. Jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita simpan dulu. Terus kita buat lagi kertas seperti ini, kita lipat 2, tapi kali ini bentuknya segitiga. Kita ambil garis tengahnya seperti ini. Nah, setelah dilipat seperti ini, kita lipat lagi kedua sisinya seperti ini. Terus dari bawah kita lipat lagi sampai ke sambungan tadi. Setelah itu lipat lagi ke atas. Jadinya seperti ini. Kita bikin lagi 2. Tadi ya. Nah, tapi kali ini tidak sampai di sini, dia lebih di atas lagi. Ini. Terus kita lipat lagi. Nah, ini kita buat 2. Jadinya seperti ini. Jadi ada 3. Ini 2 sama, terus ini agak lebih tinggi ya. Setelah itu kita rangkai lagi seperti tadi. Yang tinggi di tengah, kemudian yang pendek di kiri dan kanan. Seperti ini. Ya, kita lem lagi ya. Harus pas. Jadinya seperti ini. Nah, mahkota yang ini tadi kita ambil, kemudian kita sisipkan ke dalam mahkota yang sudah jadi pertama tadi. Ini yang tadi. Nah, jadinya seperti ini. Sudah jadi adik-adik, dan ini yang terbuat dari kertas origami. Silakan adik-adik berkreasi di rumah masing-masing, dan aktivitas ini mulai hari ini sampai 2 minggu depan. Jadi terakhir dikumpul hari Rabu tanggal 5 Mei 2021. Terima kasih. Iya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi Kasihnya Seperti Sungai. Mengalir di waktu siang mengalir.
Ya, adik-adik di rumah, mari kita berdoa syafaat bersama, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh bersekolah minggu bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa semuanya itu boleh kami lalui hanya karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka semua dalam setiap aktivitas mereka, baik yang dalam permainan mereka maupun yang dalam sekolah. Kami berdoa Tuhan, jika ada yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Jika ada yang malas untuk sekolah minggu, kiranya Tuhan ketuk pintu hatinya, supaya minggu-minggu ke depan kami boleh bersekolah minggu bersama-sama meskipun masih tetap online. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat mama dan papa kami. Tuhan berkati, Tuhan jaga mereka, berikan kesabaran dalam mendidik dan merawat kami, supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik, anak-anak kesayangan orang tua terlebih Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati semua dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, supaya mereka terus fokus Tuhan untuk mengenalkan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa merawat, melindungi dan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, kita akan mendengarkan perintah dari Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 17. Kakak akan bacakan. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Iya, kita harus takut akan Tuhan dan juga hormat kepada Tuhan. Bahkan kita juga harus saling mengasihi sesama kita seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Yuk adik-adik, bangkit berdiri, kita menyanyi KASIH. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Baik adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, yuk adik-adik yang ada di rumah kita berdiri, kita menyanyi. Aku diberkati. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh selesai beribadah bersekolah minggu pada hari ini. Kiranya semua doa, puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, semuanya menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, amin. The BIBLE, yes, that's the book for me.
signs